Gue ambil cerita ini pada masa paling brutal di Sisilia, guys. Buat lo yang suka cerita begituan, saatnya lo untuk subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Gue akan fokus pada seorang mafia di sini, guys. Namanya Bernardo Provenzano, teman-teman. Bernardo ini tidak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga mafia. Dia adalah anak seorang petani. Dan kakek buyutnya pun sama sekali tidak ada catatan mereka mantan mafia. Karena lu nggak akan heran kalau nanti ceritanya anak mafia jadi godfather. Jadi 30 Januari 1933 Bernardo Provenzano lahir di kota kecil yang namanya tuh Corleone. Pada umur 10 tahun dia berhenti sekolah. Udah disuruh bapaknya sekolah udah nggak mau. Doi ini udah mulai bandel nih. Lalu pada umur 13 tahun Doi sudah masuk gembong mafia, teman-teman. 13 tahun itu mungkin baru kelas 1 SMP ya. Di bawah yang namanya Michele Navarra. Pada umur belasan tahun ini, Michele Navarra tidak memberikan kegiatan-kegiatan berat sama Bernardo. Pada umur belasan tahun, Bernardo menghabiskan waktunya untuk melakukan pemerasan pada pedagang-pedagang. Malak-malakin gitulah. Yang kedua, kegiatannya itu mencuri ternak. Nggak tahu deh untuk apa, pokoknya curi ternak kali buat makan bos-bos kali ya. Terus membakar properti rival dibakar, guys. Lalu pada sekitar umur 20 tahun gitu deh, Doi itu deket sama bos mafia yang lain, guys. Namanya itu Luciano Leggio. Luciano Leggio ini terkenal sadis, bukan mafia sembarangan. Pada umur 25 tahun bosnya yang bernama Michele Navarra ini dibunuh di tangan Luciano Leggio. Isunya, desas-desusnya, si Bernardo terlibat atas pembunuhan itu. Karena apa? Setelah Michele Navarra mati, dia bergabung dengan Luciano Leggio. Setelah Bernardo gabung nih sama Don Luciano Leggio, Bernardo menjadi pembunuh yang sadis. Luciano Leggio ini berdebah ini orang, dan dia punya ambisi untuk menjadi mafia nomor 1 di Sisilia, teman-teman. Sejak saat itu peristiwa pembunuhan terjadi. Salah satu kasus yang pernah terjadi dan ini menjadikan sejarah bagi Bernardo. Peristiwanya terjadi pada tanggal 10 Desember 1969. Si bosnya nih, Luciano Leggio, akan membunuh mafia lain ceritanya. Namanya itu Michele Catafallo. Dia dijuluki The Cobra. Jadi ini mafia kuat juga nih yang mau dibunuh nih sama Luciano Leggio. Untuk ambisinya itu tadi, beberapa orang gitu anak buahnya Luciano Leggio menggerebek kantornya si Michele Catafallo ini di Palermo. Tiba-tiba Bernardo masuk, langsung diberondong tuh satu kantor sama dia. Jadi makhluk hidup yang ada di dalam situ mati semua, guys. Termasuk incaran bosnya ini si Michele Catafallo, The Cobra. Setelah kejadian itu, Bernardo menjadi mafia yang diperhitungkan di kalangan mafia-mafia lain nih. Wah, ini orang gila juga nih, mungkin gitu kali ya. Setelah itu Bernardo mendapat julukan Bernie si Traktor. Pada tahun 1974 nih, Luciano Leggio ditangkap. Habis nih cerita Luciano Leggio nih. Bos sadis itu habis sudah. Dan kemudian penerus dari Luciano Leggio ini bernama Salvatore Totorino. Nama ini termasuk nama-nama top mafia nih di Sisilia. Karena ternyata Salvatore Totorino ini jauh lebih sadis daripada Luciano Leggio. Ini orang udah
Gak bisa gue menjabarkan nih orang. Luciano Reggio itu bangsat, keparat, berdebah, oke lah. Ini udah di atasnya yang tadi gue sebutin, terserah lo menyebutin apa nanti. Di bawah asuhan Totorina, Salvatore Totorina ini, Bernie itu udah nggak lagi terjun ke lapangan, teman-teman. Karena Salvatore Totorina itu memberi tugas pada Bernie yang lebih eksklusif. Kali ini Bernie sudah ditugasi menjadi otak operasi, berada di belakang layar. Selain berperan sebagai otak operasi di belakang layar, Bernie juga ditugasin untuk mengurusi keuangan keluarga dan sindikat. Dan saat itu julukannya berubah lagi nih buat si Bernie ini. Julukannya yang baru adalah The Akuntan. Dan Bernie pernah difasilitasi seorang sopir bernama Giovanni Brusca. Mungkin teman-teman penggemar cerita mafia sudah pernah dengar yang namanya Giovanni Brusca. Giovanni Brusca ini awalnya itu supirnya Bernardo Provenzano. Setelah 3 tahun menjadi supirnya Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca pindah divisi ke divisi assassin, divisi pembunuhan. Koran-koran Eropa disebutnya dia ini hitman. Dan mungkin ini juga pengaruh dari Bernardo Provenzano. Jadi mulai saat itu makin gila lagi nih pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Sisilia. Dan bunuhnya pun nggak tanggung-tanggung, men. Dia itu udah nggak peduli targetnya ada di mana. Udah main bom, main berondong. Jadi yang mati itu bukan cuman targetnya, makin banyak lagi korbannya. Dan jangan lupa teman-teman, siapa otak operasi dari Salvatore Totorina. 1980 sampai 1990 itu masa kejayaannya Totorina nih. Jadi Totorina itu sudah berhasil menjadi godfather, guys. Pada masa itu pun polisi nggak tinggal diam, teman-teman. Jadi pada tahun 80-an itu mulai dibentuk Satgas Khusus Anti Mafia. Satgas khusus ini dipimpin oleh orang yang bernama Giovanni Falcone. Tugas utamanya adalah menangkap Salvatore Totorina. Ini bukan tugas yang ringan. Lalu pada tahun 1987, Giovanni Falcone, Satgas Anti Mafia Sisilia, berhasil meringkus 474 anggota Salvatore Totorina. Dan 342 ini masih dalam proses nih. Lalu pada tanggal 23 Mei 1992, Giovanni Falcone tewas bersama istrinya dan 3 orang pengawalnya. Siapa yang membunuh Giovanni Falcone? Yang pasti Salvatore Totorina terlibat dalam kejadian ini. Dan ternyata memang betul, guys. Pada saat itu diutuslah Giovanni Brusca, mantan sopirnya Bernardo Provenzano. Jadi Brusca nih udah mengamati istilahnya. Kemana nih Giovanni Falcone ini, kemana nih hari-harinya gitu. Setelah diketahui hari Minggu itu dia selalu melewati jalan antara Cineci sama Palermo. Lalu dipasangilah di jalan itu bom, guys, 13 drum mesiu. Setelah mobil Giovanni Falcone berada di area bom tersebut, Dua bulan kemudian, pengganti Giovanni Falcone dibom juga, guys. Mobilnya ini yang dibom nih, lagi parkir, diledakin tuh mobil. Giovanni Falcone jadi korban, tewas dibom, penggantinya tewas juga dibom.
Tapi kematian mereka ini nggak sia-sia, teman-teman. Muncullah beberapa organisasi-organisasi massa anti-mafia. Lalu 1 tahun kemudian, tidak lama setelah itu, tanggal 15 Januari 1993, Salvatore Totorina berhasil diringkus oleh polisi. Ini berkat bantuan dari mafia yang bernama Balduccio Di Maggio. Karena Balduccio Di Maggio ini diteror sama Salvatore Totorina. Doi ngerasa nggak aman nih hidupnya nih. Udah deh, mendingan gue kerjasama sama polisi gitu kali. Jadi mafia-mafia yang bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap kasus-kasus mafia yang terjadi sebelumnya itu dinamakan pentiti. Jadi ini kayak informan lah, bukan peniti ya. Orangnya, informannya itu dinamakan pentito. Ini kepala ulernya ini udah ketangkep nih. Udah tinggal yang lain ngikutin nih. Di mana nih Bernardo Provenzano berada? Sebelum tertangkap, Salvatore Totorina ini menurunkan tahtanya pada Bernardo Provenzano. Sejak itu, Bernardo Provenzano adalah seorang godfather. Bernardo itu menanamkan hal yang baru pada sindikat mafia. Provenzano Doctrine. Apa itu Provenzano Doctrine? Strategi negosiasi dan diplomasi. Bahkan Bernardo Provenzano saat itu sudah membatasi license to kill-nya, guys. Udah nggak main tembak, udah nggak main bom. Dengan Provenzano's Doctrine ini, hal itu yang membuat Provenzano lebih berbahaya. Kemudian sebagai godfather, dia juga punya misi. Misi utamanya yaitu menjadikan Cosa Nostra tidak terlihat. Jadi dia tuh mau tuh menjadikan Cosa Nostra itu balik kayak dulu, undercover, nggak terlihat. Yang kedua adalah misinya dia sebagai godfather itu menyatukan kembali mafia-mafia yang ada di Sisilia. Dan saat Bernardo Provenzano menjadi godfather, dia berhasil menyatukan kembali mafia-mafia yang ada di Sisilia. Dan anehnya ini polisi tuh nggak pernah bisa berhasil menangkap Bernardo Provenzano. Dan pernah diceritakan kalau Provenzano itu punya ambulan, guys. Jadi Provenzano ini kalau jalan-jalan itu pakainya ambulan, mobil ambulan. Dan lagi setelah jadi godfather ini, Provenzano itu berpakaian uskup loh. Dia bawa Bible, bawa rosario. Pernah ada suatu kisah. Jadi ada informan mengatakan, oke, Provenzano ada di gereja nih. Digerebek lah itu gereja nih. Ternyata Provenzano berhasil lolos, guys. Provenzano malah memberi khutbah pada polisi-polisi yang akan menggerebeknya, lalu pergi. Gak ada yang ngira itu Provenzano Bernardo polisi saat itu. Ini orang tuh licin kayak belut. Provenzano akhirnya berhasil diringkus di sebuah desa pertanian di pinggir kota Corleone pada tanggal 12 April 2006. Media Sisilia geger. Akhirnya godfather berhasil ditangkap pada umur 73 tahun. Bernardo pun diadili dan terbukti telah membunuh 40 orang dan perintah membunuh sebanyak 120 orang. Polisi pun masih ingin mengungkap nih kasus-kasus yang melibatkan Bernardo Provenzano, the akuntan ini. Tapi sayangnya Bernardo Provenzano menderita penyakit. Penyakitnya nih mulai aneh-aneh nih.
Saat di penjara itu Bernardo Provenzano memiliki penyakit infeksi paru-paru. Kemudian ditambah lagi nih penyakitnya yang berat nih, kanker darah. Lalu Provenzano tuh punya penyakit namanya demensia. Demensia itu gangguan pada pembuluh darah di otak. Jadi bukan cuman pikun nih, jadi dia juga ngerusak sel-sel yang ada di otak, yang bisa mengakibatkan nih, selain tadi pikun, itu bisa mengakibatkan perubahan kebiasaan, dari kebiasaan ngomong dan tingkah laku. Ini namanya demensia. Akhirnya meninggal juga pada umur 83 tahun di rumah sakit Milan. Polisi berhenti menutup kasus Bernardo Provenzano. Padahal dugaan polisi, Bernardo Provenzano telah membunuh 1.000 orang. Bernardo Provenzano ini berhasil ditangkap karena baju kotor, guys. Jadi Bernardo Provenzano itu punya 2 anak, dan salah satu anaknya memiliki usaha itu laundry. Jadi suruhannya anaknya ini disuruh mengantarkan pakaian bersih ke tempat persembunyiannya Bernardo Provenzano yang ada di pinggir kota Corleone. Jadi nganter baju bersih, bawa baju kotor. Itu suruhannya tiap minggu begitu tuh. Ini dicurigai polisi nih. Akhirnya polisi meyakini bahwa itu adalah Bernardo Provenzano. Polisi langsung meringkus Bernardo Provenzano. Jadi di sini Bernardo Provenzano berhasil diringkus hanya gara-gara baju kotor. Oke teman-teman, itulah cerita dari perjalanan seorang Godfather, Bernardo Provenzano. Banyak orang menyebutnya dialah the true Godfather. Ada salah satu kata-kata yang gue ingat dari dia, yaitu kekayaan itu hanyalah sebuah hadiah, atau dia sebut parcel dari permainan kekuatan. Dan pemenangnya adalah siapa yang berhasil menguasai daerah teritorialnya. Mudah-mudahan kisah dari Bernardo Provenzano ini ada hikmah yang bisa dipetik, ada pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan. Silahkan like video ini jika lu suka, dan lu sebarin sebanyak-banyaknya ke teman-teman lu atau saudara-saudara lu. Buat lu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum nyalain notifikasinya, silahkan nyalain. Karena gua akan terus kasih cerita begituan sama lo. Sekarang waktunya gue pamit teman-teman. Terima kasih lu udah pada nonton video gue ini. Dan lu bisa matiin video ini sekarang.